Di tengah hiruk-pikuk jalanan, para raksasa yang membawa mimpi melaju berdampingan. Beban berat di punggung mereka bukanlah hambatan, melainkan sebuah misi dan harapan. Karena tak ada yang bisa menghentikan semangat melaju para pejuang jalanan yang sudah ditemani selama 50 tahun. Jadi supir pengantar barang itu kurang lebih hampir 5 tahunan. Ya, halo. Harus sekarang ya? Berangkat sekarang? Oke, siap. Nah, itu kalau pagi biasanya karena langganan, saya dapat langganan pagi ngantar daging, ambil daging terus diantar ke pasar. Pernah saya ngantar barang paling jauh itu ke daerah Jimbaran, Bali dari Jakarta. Saya bekerja di pengantar barang kurang lebih sekitar 11 tahun. Barang yang sudah pernah saya bawa antara lain seperti spare part, mesin pabrik, terus bahan buat stiker, seperti furniture juga pernah saya bawa juga. Paling jauh yang pernah saya tempuh itu ke Pekanbaru, kurang lebih sekitar hampir 5 hari perjalanan. Jadi driver sudah sekitar 5 tahun. Ya penumpang terus ada paket paling. Kalau nganter paling jauh pernah Serang. Berarti saya jemput di daerah Kecamatan Kandang Serang, terus saya antar ke daerah Serang, Mas. Pahlawan kadang tidak menggunakan pakaian yang rapi, tidak menggunakan kendaraan berkuda putih, atau berada di tempat yang bersih, melainkan membawa beban dan harapan keluarga dan bersiap menghadapi semua rintangan tak terduga. Sebuah perjalanan yang tidak hanya menguji kemampuan, tapi juga menguji ketangguhan. Kalau pandangan orang mengenai supir nggak jelek-jelek amat sih ya. Ya memang mungkin ada yang berpandangan negatif, cuman ya kita ambil yang positifnya aja lah gitu. Pandangan kalau supir-supir beginian sih sebenarnya kurang bagus sih sebenarnya, Mas. Itu kan tergantung dari kita sendiri sebenarnya, Mas. Ya kalau pandangan saya terhadap orang-orang kan sebagian orang memandang sebelah mata situasi sebagai driver begitu. Ada lagi driver yang emang dia niat buat nyari nafkah buat keluarga. Ya paling kalau pas lagi pengantaran barang lebih jauh dari keluarga, paling sekitar 5 hari paling kita juga jarang ketemu gitu. Jarang ketemu, kita komunikasinya paling lewat handphone, video callan, apa telepon gitu. Kita sendiri aja yang bisa meyakinkan untuk kayak keluarga bahwa saya kerjaannya ya nyupir begini, saling percaya aja gitu aja. Di balik setiap senyum dan kenyamanan, ada tangan-tangan yang tak terlihat namun sangat berharga. Mereka saling menghargai dan menyadari tanggung jawab bersama. Mereka bekerja bukan untuk diri mereka sendiri, tetapi saling membantu untuk sesama. Saya untuk bisa punya relasi yang agak banyak di luar kota sana sini itu biasanya saya lewat medsos cari-cari kayak komunitas, dan kebetulan saya pakai dengan komunitas ITCI ini lewat Facebook juga. Relasi kita makin luas,
banyak, terus banyak jadi persaudaraan juga. Kita misalnya lebih luas gitu ya, jadi kita masuk ke luar daerah masih bisa ketemu dengan yang di sana. Ya mungkin kalau masalah relasi atau jaringan itu kembali lagi kepada diri kita sendiri. Kita harus ikut andil dalam komunitas kita. Mungkin yang jauh dari keluarga, kita bisa minta bantuan kepada teman-teman yang ada di wilayah tersebut. Itu dari temen lah. Kalau manfaat, kita kan banyak teman di situ di komunitas. Jadi kita kalau nggak punya penumpang, kita bisa mintalah ke temen yang penumpangnya lagi banyak. Kalau kita cari penumpang itu paling update status di WA. Terus kalau ada teman-teman yang ngasih tahu kepada yang membutuhkan lah untuk armada dari Pekalongan Jakarta, Jakarta Pekalongan. Karena perjalanan ini, sejauh apapun itu, adalah sebuah cerita. Perjuangan tanpa henti, menembus rintangan, melawan waktu, serta tekad yang tak pernah padam. Kalau pengalaman saya bawa Isuzu Traga, yang jelas irit, bandel, terus kuat. Kenapa milih Isuzu itu? Isuzu kalau buat usaha itu emang soalnya dari minyak dia irit mas, suspensinya enak. Kalau unit yang buat pengantar barang yang layak itu paling nggak kita harus menyesuaikan satu, terutama barang. Di setiap perjalanan, ada lebih dari sekedar jalan dan kendaraan. Mereka yang mengemudi dengan perhatian, menjaga jarak, dan memberi ruang, membuat perjalanan lebih aman. Tetap hati-hatilah, karena kita di jalan kan nggak tahu. Dipersiapkan sebelumnya, udah berangkat, dicek-cek lagi sebelum berangkat. Tetap konsentrasi, jaga kesehatan. Kita pikirkan keselamatan di jalan kita terlebih dahulu. Untuk pesan ya, kita kan lintas jauh, kita harus hati-hati di perjalanan lah. Kalau ngantuk ya mendingan kita istirahat atau gimana, kalau ada dua supir ya gantian lah. Bukan tentang kekuatan semata, tapi tentang ketulusan hati, tentang keberanian melangkah meski jalan panjang harus ditempuh. Inilah para pejuang sejati yang selalu mengabdi. Mereka selalu ditemani bersama Isuzu yang menjadi pilihan terbaik negeri selama 50 tahun.